karena beliau adalah nabi dan nggak sampai menelannya, tapi racun itu sudah menyentuh tubuh beliau, tapi belum ditelan sama beliau, tapi sudah berefek. Bahkan beberapa tahun, kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun setelah itu, racunnya masih berdampak di tubuh beliau, sehingga beliau pun sakit dan meninggal karena bukan karena racun tersebut, memang karena sudah waktunya Nabi SAW berpulang. Salah satu sebabnya adalah racun tersebut, yaitu Nabi meninggal ketika beliau berada di Madinah Al-Munawwarah, ya, setelah melaksanakan haji wada, setelah membebaskan kota suci Makkah, beliau kembali ke Madinah. Setelah itu beliau apa? Beliau berdakwah sebentar, gak selang berapa lama beliau meninggal di kota suci Madinah. Tayyib. Dan hadis ini jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini menunjukkan bahwasanya keagungan ilmu Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun itu harus menerima wahyu yang sangat berat, yang harus berproses beliau itu ketika ya menerima wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga sama, kalau pengen ngafalin Quran, pengen ngafalin hadis, pengen belajar menuntut ilmu tentang sirahnya Nabi, pengen belajar tentang doa-doa yang diajarkan Nabi, jangan terburu-buru. Sekali belajar langsung satu kitab, satu halaman, wah nggak bisa jamaah sekalian. Sekali menghafal langsung satu surat, wah nggak bisa jamaah sekalian. Wong Nabi aja turun ayat per ayatnya hanya 5 ayat. Wahyu pertama turun 5 ayat surat Al-Alaq. Menghafal surat Al-Alaq 5 ayat tersebut sudah. Nggak banyak-banyak, nggak langsung satu surat 19 ayat langsung, enggak. Maka kita juga sama, umat manusia, umat Rasulullah, kalau menghafal Al-Quran, belajar tentang ilmu-ilmu Allah itu juga harus berproses. Nggak boleh langsung banyak. Kemudian wahyu yang kedua Al-Muzammil 5 ayat juga. Wahyu yang ketiga Al-Muddatsir 5 ayat lagi. Kalau di SHQ ini jamaah sekalian menghafalnya mungkin 3 atau 4 ayat bagi yang suratnya pendek-pendek. Yang sudah kelas 2, kelas 3 mungkin dicoba menghafalnya 5 baris. Berproses jamaah sekalian. Nanti sudah kelas 4, 5, kelas 6 mulai setengah halaman. Ya, SMP 1 halaman nyoba. Ini berproses. Jangan sampai kita baru kelas 1 disuruh langsung menghafal 1 halaman. Wah, besok lagi nggak mau sekolah jamaah sekalian. Ya. Pentingnya kita berproses. Belajar menuntut ilmu itu butuh proses. Nabi pun juga berproses. Nabi pun di awal menerima wahyu beliau sampai keringetan itu ngikutin kata-kata Jibril itu jamaah sekalian. Iya. Makanya kita juga sama. Ustaz, kok sulit banget sih saya belajar huruf do. Gimana sih ngucapin do? Gimana sih ngucapin ro? La? Gimana sih kok saya tuh nggak bisa? A, apalagi a, nga, kadang nga. Nga. Loh, bukan nga tapi a. Nga. Oh, masih nga. A. Nah, ini sulit banget jemaah sekalian. Berproses. Nabi pun juga sama. Nggak bisa harus dipaksa langsung. Harus bisa fasih ya. Baca waladhalinnya fasih. Nggak bisa jemaah sekalian. Semuanya butuh proses. Taib. Selanjutnya. Hadis selanjutnya. Satu lagi ya. Kita bahas satu lagi. Satu hadis selanjutnya. Hadis Oke, kita lanjutkan. Dan ini sampai selesai matan hadisnya. Kemudian فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى. Ya, ini adalah aku membacakan ayat sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah kepadaku. Kemudian qala Sa'id, kemudian salah seorang sahabat yang lain mengatakan fa'ana, dan aku uharrikuhuma, aku juga mengatakan kama ra'aitu ibnu Abbas, sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas membacakan ayat tersebut dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya sanad yang tersambung dari Rasulullah SAW kemudian turun kepada para sahabat-sahabatnya, kemudian pada akhirnya sampai kepada kita. Makanya kalau ada orang yang menghafalkan Al-Quran, jadi hafiz beliau, al-hafiz atau al-hafidhah, itu beliau punya sanad jamaah sekalian. Punya sanad dari masyayikhnya, dari asatidnya, dari kiainya, dari ustadznya, itu punya sanad. Ini saya mengambil sanad dari kiai saya. Kemudian beliau mengambilnya dari guru beliau, ngambil dari guru beliau, diambil lagi dari gurunya lagi, sampai bersambung sanadnya ke Rasulullah SAW. Para sahabat juga sama. Aku mendengarnya dari Ibnu Abbas mendengarnya dari Rasulullah. Kemudian faraka syafatihi fa anzalallahu ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kemudian ketika Allah melihat para sahabat itu kayaknya sudah mulai mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu tersebut, para sahabat ketika mendengar dan mengetahui tentang wahyu tersebut, mereka mengikutinya. Maka Allah menurunkan ayat ke-16 dan 17 surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu itu tergesa-gesa untuk bisa membacanya, untuk bisa fasih membacanya. Enggak apa-apa, latihan dulu pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Seakan-akan kita itu harus langsung bisa, enggak. Ya.
Kemudian Allah mengingatkan inna alaina jam'ahu wa qur'ana, dan kami sesungguhnya ya mengumpulkan Al-Qur'an ini untuk kamu pelajari. Qal jam'ahu lak fi sadrik, yaitu Allah mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti disampaikan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Al-Qur'annya sekian tebal 600 halaman di mushaf yang kita miliki, itu dikumpulkan oleh Allah SWT di dalam dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaan. Di dalam tubuh beliau itu ada Al-Quran. Maka tubuh beliau suci yang jangan sampai ada yang menyakiti beliau. Sehingga Allah SWT menurunkan ayat inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu. Fataqra'uhu. Kemudian fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Kemudian dilanjutkan, kalau kami membacakannya untukmu, fattabi' qur'anah, maka ikutilah Al-Qur'an itu tadi. Makanya para sahabat benar ngikutin kata-katanya ataupun wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an. Qal fastami' lahu wa ansit. Maka kemudian beliau berkata, maka dengarkanlah ketika ada ayat Al-Qur'an dibacakan, fastami', dengarkanlah, wa ansit, dan diamlah. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melaksanakan, apalagi yang ikhwan, yang laki-laki, melaksanakan sholat Jumat, itu disuruh apa? Ketika khutbah berlangsung, disuruh diam dan mendengarkan. Ansitu itu diamlah. Ansitu biasanya itu kan ada Bilal tuh mengucapkan ansitu wasma'u, ya kan? Itu karena memang kalau ada ayat Al-Quran dibacakan, kita dianjurkan untuk diam. Bahkan kalau dalam khutbah Jumat itu nggak boleh berbicara. Bahkan sekedar mengingatkan temannya, kamu tuh mbok diam. Itu aja nggak boleh. Ya, berarti ini ditunjukkan bahwasanya wahyu Allah yang agung tentang Al-Quran ini harus didengarkan dan kita harus diam ketika dibacakan. Summa inna alaina bayanah. Kemudian kami menjadikannya Al-Quran itu tadi sebagai bayanah, penjelasan untuk kita ketahui isinya apa sih, kemudian isi kandungannya apa sih, tafsirannya apa sih, maknanya itu apa. Lalu disampaikan maknanya kepada para sahabat. Summa inna alaina an taqra'ahu fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'a fa idan talaqa Jibril fa qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu. Maka setelah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tahu tentang ayat-ayat yang turun dari surah Al-Qiyamah tadi, ya, apa yang terjadi? Maka Nabi Muhammad SAW ketika dibacakan oleh Jibril, langsung Jibril kan datang terus jamaah sekalian. Nabi Muhammad ketika turun wahyu, malaikat Jibril datang. Pas malaikat Jibril datang membacakan ayat, Nabi Muhammad langsung diam, didengarkan dulu. Fastama'alahu. Malaikat Jibril datang membawakan surah Inna alaina bayanah, summa inna alaina bayanah. Kemudian turun ayat yang disampaikan kepada Muhammad SAW dan Nabi mendengarkan. Kemudian beliau mengikuti. Summa inna alaina bayanah. Seperti itu. Mirip seperti kita semua kalau belajar Al-Quran, guru kita menyampaikan, membacakan satu ayat, kita mengikuti satu ayat. Dibacakan satu ayat lagi, diikuti lagi. Dibacakan lagi, diikuti lagi. Dan begitu seterusnya. Dan begitulah proses kita belajar menghafal Al-Quran. Menghafalkan wahyu Allah. Kama qara'ahu. Tayyib. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pentingnya kita untuk selalu maksimalkan diri kita ketika mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala, harus didengarkan. Apalagi kalau nanti kita scroll sosial media, ada ayat Al-Qur'an, ada murotal Al-Qur'an, jangan di-skip jamaah sekalian, disimak dulu ya. Kemudian kalau misalnya ayat tersebut dibacakan sudah di tengah ayat, tiba-tiba pas di scroll langsung muncul suratnya ataupun Al-Qur'annya. Surat apa misalnya? Al-Baqarah misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka di situ jangan langsung di scroll, tunggu dulu, dengarkan dulu ya. Didengarkan, disimak dulu, kita diam dulu sampai ayatnya itu habis baru kita ganti slide-nya. Karena salah satu adab ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an itu dibacakan, jangan sampai dipotong di tengah ayatnya. Makanya jamaah sekalian, pernah disampaikan oleh asatid bahwasanya kalau kita pengen bikin notifikasi, misal ada pesan WA atau telepon, itu jangan pakai ayat Al-Qur'an. Karena kenapa? Kok jangan pakai ayat Al-Qur'an? Jangan pakai murotal Al-Qur'an, kenapa? Karena kadang kalau misalnya kita pengen segera angkat telepon, ayat Al-Qur'annya belum selesai, langsung kita klik angkat, langsung terputus di situ. Takutnya maknanya tidak sempurna. Maksudnya satu ayat ini belum lengkap, tiba-tiba dipotong, nggak sempurna maknanya takutnya. Makanya ini berbahaya sekali. Kalau bisa ya pakai ringtone yang lainnya lah. Kalau pengen pasang notifikasi. Karena Al-Quran itu ayat Al-Quran kalau dibacakan fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'al Qur'ana
fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an itu kepada kita, maka dengarkanlah dan diamlah. Kama qara'u, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika malaikat Jibril membacanya. Baik. Selanjutnya, hadis yang ke-6. Karena hadisnya pendek, kita lanjutkan ya jemaah sekalian ya. Baik, hadis yang ke-6. Haddatsana Abdan qala akhbarna Abdullah qala akhbarna Yunus an Zuhri wa haddatsana Basharul ibnu Muhammad qala akhbarna Abdullah qala akhbarna Yunus wa Muammar wa Ma'mar wa an Az-Zuhri nahwahu qala akhbarani Ubaidillah bin Abdullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang paling dermawan. Ajwadan nas itu adalah orang yang paling dermawan jamaah sekalian. Atau kalau kita artikan definisinya, makna ajwad itulah yang terbaik. Ajwad itu yang terbaik, ya. Qiraatuhu ajwad, bacaannya paling bagus. Maka dahulu Nabi Muhammad SAW beliau adalah ajwadan nas, beliau adalah orang yang terbaik, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik ketika di bulan suci Ramadan, ketika Jibril menemuinya di setiap malam bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Dan setiap malam itu malaikat Jibril datang kepada Nabi, mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an. Ternyata Nabi Muhammad itu jemaah sekalian setiap malam berguru sama siapa? Malaikat Jibril. Setiap malam memang Ustaz? Setiap malam, tapi di bulan Ramadan. Al-Qur'an turunnya kapan? Al-Quran turunnya kapan jemaah sekalian? Diturunkannya Al-Quran kapan? Di bulan suci Ramadan. Makanya malaikat Jibril itu datang setiap malam di bulan suci Ramadan untuk mengajarkan apa? Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu nggak sekali turun wahyu, malaikat Jibril sekali turun kemudian dimasukkan dalam dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril masukkan dadanya Nabi Muhammad tentang Al-Quran. Itu langsung beliau jadi hafal Al-Quran, langsung beliau itu menjadi yang bisa membaca Al-Quran, padahal beliau belum bisa membaca Al-Quran sebelumnya. Enggak, Nabi itu berproses. Nabi juga belajar, makanya kita juga belajar. Ya masa, emang ada orang jamaah sekalian sekali baca Al-Quran dari awal sampai langsung hafal? Apakah ada? Sehebat-hebatnya para ulama terdahulu, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau membaca satu halaman langsung hafal, mendengar satu perkataan langsung hafal. Itu tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa Imam Asy-Syafi'i melampaui Nabi Muhammad SAW. Beliau membacanya satu halaman sekali membaca langsung hafal. Tapi kan ada ratusan halaman. Al-Quran itu ada ratusan halaman jemaah sekalian. Berarti kan nggak cukup satu hari langsung hafal, nggak cukup. Ya, makanya memang Imam Asy-Syafi'i beliau sejak kecil sudah menjadi hafiz Quran karena memang prosesnya ditempanya beliau sejak kecil untuk menghafal Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad SAW bergurunya kepada malaikat Jibril. Imam Syafi'i bergurunya kepada siapa? Imam Malik. Imam Malik bergurunya kepada siapa? Ya, kepada ulama dari Al-Hanafiyah, dari murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Kalau Nabi Muhammad berguru kepada malaikat Jibril. Fakana ajwadu, fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihi al-mursalah. Dan beliau itu adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup. Ya, sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ada orang yang tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba awalnya beliau ini biasa-biasa aja, tapi di suatu saat, di sewaktu-waktu beliau tiba-tiba berubah 180 derajat. Sifatnya, perlakuannya, lisannya, perbuatannya jadi baik. Di bulan-bulan biasa orangnya biasa aja, tapi pas masuk bulan suci Ramadan langsung seperti bukan orang itu. Fulan kok tiba-tiba berubah? Tiba-tiba suka ngasih, suka berbagi makanan, tiba-tiba suka berbagi sahur, berbagi bukaan, berbagi buka puasa. Jadi orang yang Masya Allah kalimatnya santun banget. Tiba-tiba orang yang jadi jujur banget orangnya. Jadi orang yang solih banget Masya Allah. Ini bisa jadi. Dan itu termasuk daripada Muhammad SAW. Di bulan suci Ramadan beliau adalah orang yang paling baik, orang yang terbaik. Bahkan bukan hanya sekedar bacaan Al-Qur'annya, tapi ibadahnya. Kemudian amal solihnya, amal ibadahnya. Bacaan Al-Qur'annya iya, sholatnya. Makanya yang paling lama, yang paling banyak amal perbuatannya itu Nabi Muhammad SAW ketika di bulan suci Ramadan. Kita juga sama jamaah sekalian. Kalau kita lihat dari Nabi Muhammad saja di bulan suci Ramadan beliau semangat belajar.
Masya Allah rajin berguru kepada malaikat Jibril. Lalu setelah beliau berguru kepada malaikat Jibril, beramal ibadah, memberikan sebagian hartanya untuk para sahabat yang lainnya yang membutuhkan. Iktikaf, ya, kemudian sholat malam, sholat tarawih sepanjang malam sampai kakinya beliau bengkak. Ini juga sama, kita juga sama sekalian dianjurkan untuk apa? Untuk bisa memaksimalkan waktu kita di bulan suci Ramadan. Cuman masalahnya jemaah sekalian, stamina kita ini gak kayak staminanya Nabi. Nabi itu bisa sholat malam sepanjang malam. Lah kita baru dapat 4 rakaat pertama. Ntar kalau sudah mau rukuk baru berdiri. Kemudian wah ini mana imamnya imamnya baca Al-Baqarah lagi, udahlah ntar aja nunggu mau rukuk, pas imamnya mau rukuk baru berdiri. Apalagi kalau misalnya menemui surat-surat yang jarang ditemui dalam atau jarang dia dengar, dia udahlah ngobrol dulu, udahlah ngapain dulu, minum dulu, guyon dulu di bulan suci Ramadan. Dan banyak terjadi jamaah sekalian, ini banyak sekali terjadi. Kemudian kalau orang-orang itu, ya Rob, bulan suci Ramadan mending tidur aja, mending di rumah aja, rebahan aja, nggak usah ngapa-ngapain biar nggak capek. Padahal yang diajarkan Nabi dengan para sahabat, bahkan beliau di bulan suci Ramadan beliau tetap berperang. Di saat itu perangnya yang terjadi di bulan suci Ramadan adalah perang Badar. Ya, perang Badar terjadi di bulan suci Ramadan. Para sahabat itu berperang jamaah sekalian. Kita bulan suci Ramadan, Masya Allah, sepi jalanan itu. Loh, pada kemana nih orang-orang ini? Ternyata pada tidur, pada rebahan. Makanya Nabi Muhammad SAW ini beliau disebutkan, Imam An-Nawawi menjelaskan tentang kedermawanan Nabi Muhammad SAW itu meliputi segala bentuk kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan. Makanya Nabi menyampaikan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu sekalian dalam kebaikan. Apapun kebaikannya lakukan. Ustaz, saya ini cuman bisanya berpuasa aja ya. Kalau disuruh sholat tuh, sholat malam, sholat tarawih, aduh capek ini saya ini. Kalau puasa insya Allah kuat, tahan lapar saya. Nggak apa-apa. Tapi kalau sholat, waduh kaki saya ini saya sudah sepuh Ustaz. Nggak apa-apa. Lakukan apa yang kita bisa jamaah sekalian. Ustaz, saya cuman bisanya nyumbang aja deh, buka puasa. Kalau saya ikut kajian puasanya saya belum bisa, qadarullah, takutnya nanti capek di tengah jalan, nggak kuat, malah mokel ntar deh. Makanya saya bantunya ini aja deh, saya nyumbang buka puasaannya aja. Nggak apa-apa, semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kita kepada Allah, kepada apa yang kita mampu. Kita mampunya sekian ya sudah, nggak apa-apa. Maka disebutkan Nabi itu, beliau di bulan suci Ramadan dari segala bentuk kebaikan beliau sangat dermawan, sangat mumpuni sekali. Yang pertama dalam hal memberi harta. Yang kedua tentang memberikan ilmu dan nasihat kepada para sahabat. Yang ketiga membantu orang lain. Bukan hanya sekedar bantuan harta, bukan, tapi bantu orang, bimbing anak kecil. Iya, jangan sekali. Bimbing istri-istrinya, bimbing para sahabatnya. Iya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, kedermawanan itu di bulan suci Ramadan semakin besar karena beliau itu memperbanyak tilawahnya bersama dengan malaikat Jibril. Makanya kalau kita di bulan suci Ramadan dianjurkan apa? Menghatamkan Al-Quran.